Shalom, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Oh, puji Tuhan. Minta maaf karena ada sedikit masalah teknikal di internet di kawasan perumahan, jadi ada hambatan sedikit. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita pada hari ini. Shalom sekali lagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana saja saudara-saudara berada ketika ini, kiranya damai, sukacita, dan pengharapan dari Allah menyertai kita semua. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung bersama-sama di pagi ini sebagai sebuah keluarga besar di dalam Kristus. Bayangkan saudara, saya di Malaysia dapat bersekutu bersama-sama, melayani bersama-sama, memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa dari Indonesia dan dari mana-mana saja tempat yang sedang dijangkau oleh Harvest Academy ini. Puji Tuhan. Nah, ini adalah salah satu keajaiban dan buah dari Injil yang menghidupi kehidupan orang-orang yang mengasihi Yesus. Amin. Saudara, apabila kita berbicara tentang Injil itu, ada suatu pelajaran yang telah menjadi turning point di dalam hidup saya, supaya tidak mudah putus asa, tidak ragu, dan terus bergairah untuk memberitakan Injil Kristus dalam apapun capacity dan kesempatan yang ada. Pelajaran itu saudara saya dapati dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 hingga 10. Mari kita melihat pembacaan dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 hingga 10 dan saya akan membacanya saudara. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Ayat ini saudara adalah pesan Tuhan yang diberikan kepada Rasul Paulus ketika Paulus berada di kota Korintus, salah satu kota yang terbesar dan termakmur serta terpenting di dalam kekaisaran Romawi, dengan penduduk sekitar 400.000 jiwa. Kota terbesar yang keempat setelah Roma, Iskandaria, dan Antioquia dengan banyak pelabuhannya, karena di sini tempat di mana berlabuhnya kapal-kapal perdagangan dari seluruh dunia. Tetapi di sini juga saudara, terdapat banyak kejahatan, praktik okultisme, serta berbagai kepercayaan yang tergabung, terkumpul, dan bercampur dari seluruh penjuru dunia. Paulus tinggal di kota Korintus selama 1 hingga 5 tahun dan akhirnya membangunkan salah satu jemaat yang terbesar dalam misi penuaian jiwa dan penanaman gereja baru di kota Korintus. Sekalipun ada banyak tantangan, hambatan, bahkan penganiayaan karena kehidupan orang Korintus yang kurang bermoral, okultisme, kepercayaan tahyul, penyembahan berhala, perceraian di dalam pernikahan, keserakahan, bahkan juga rasul-rasul yang palsu dan juga para ahli cendekiawan dengan falsafahnya, serta kehidupan jemaat yang tidak bermoral di dalam jemaat Korintus. Di tengah-tengah situasi itu masih ada jemaat-jemaat yang mengasihi dan hidup dalam kebenaran Yesus Kristus. Dan inilah pergumulan mereka dan Paulus sendiri. Tetapi pada ketika itu saudara, mereka mendapat perhatian Tuhan dan Tuhan mau menguatkan jemaat-jemaatnya di Korintus ini melalui Rasul Paulus supaya terus maju dan tidak goyah untuk mempertahankan Injil. Saudara-saudara, saya percaya situasi yang hampir sama juga dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan dan orang-orang percaya pada masa kini yang hidup di tengah-tengah jemaat dan dunia di mana ramai orang-orang yang namanya Kristen tetapi masih hidup di dalam cara hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan dan masih mempraktikkan cara
kehidupan sinkretisme, melakukan tindakan okultisme, karena pengaruh daripada budaya kehidupan komunitas itu sendiri. Pendek kata, walau namanya Kristen, tetapi terkadang masih berkompromi dengan hal-hal duniawi, bahkan berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan itu hanya sebagai alternatif terakhir, karena para dukun dan bomoh terlebih dahulu dicari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus terdahulu di dalam suratnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 pasal 1 ayat 8 ada menuliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bermakna saudara, ada suatu potensi untuk menerobos halangan dan hambatan di dalam kota-kota apabila Roh Kudus memenuhi kehidupan pribadi orang-orang percaya. Nah, lewat dari Kisah Para Rasul, pasal 18 ayat 9 hingga 10 ini, Roh Kudus berbicara kepada kita saudara, bahwa ada beberapa hal yang perlu dipahami bagi diri orang percaya untuk menjadi saksi-saksi bagi kerajaan Allah. Ambassador of the kingdom of God di tengah-tengah community. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, teruskanlah memberitakan firman. Yang ketiga, jangan berdiam diri terhadap itu. Dan yang keempat, Allah beserta kita, Immanuel. Saudara-saudara, ketakutan adalah salah satu bentuk tekanan yang kuat di dalam pikiran dan jiwa orang-orang percaya untuk menghambat dan menghalangi seseorang itu untuk bersaksi akan kebenaran Yesus Kristus. Ketakutan mematikan roh yang menyala-nyala untuk menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Kristus. Allah mengetahui keadaan jiwa Paulus yang diliputi dengan ketakutan oleh karena situasi dan keadaan orang-orang Korintus sebagai sasaran pemberitaan Injil dengan berbagai alasan-alasan yang diciptakan dalam alam pikiran sehingga takut untuk menyebarkan kasih Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib yang menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Ketakutan ini juga yang sering melanda para anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menyebarkan berita Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Saya masih ingat seperti apa yang Pak Vincent selalu katakan di Harvest Academy, yaitu kita harus bangkit sebagai para pahlawan-pahlawan Injil. Karena panglima kita adalah Yesus sendiri. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 hingga 8. Kebenaran ini memberikan inspirasi, suatu dorongan, kekuatan kepada kita untuk menghancurkan setiap perasaan takut yang menghambat dan menghentikan mulut orang-orang percaya untuk bersaksi dan menghayunkan langkah kaki untuk menjangkau jiwa untuk dimenangkan dan diselamatkan dari maut. Pesan Tuhan untuk jangan takut juga diberikan bagi kita pada saat pagi ini saudara-saudara. Untuk berubah menjadi kekuatan dan keberanian oleh karena kasih kita kepada Kristus. Dan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat untuk diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Yang kedua saudara adalah teruslah memberitakan firman. Paulus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk terus memberitakan firman kepada orang-orang di Korintus. Di tengah situasi yang menekan dia untuk putus asa dan tidak lagi bersaksi. Suatu perintah yang begitu dinamis untuk terus bergelora di dalam jiwa. Supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita terus-menerus memposisikan diri sebagai saksi yang memperkatakan firman Tuhan. Seperti mana yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Teruslah untuk bersaksi karena kedatangannya sudah di ambang pintu. Sudah semakin dekat. Dan biarlah semakin ramai orang mendengar dan berseru kepada nama Tuhan supaya diselamatkan. Bukankah kerinduan Tuhan Yesus itu? Supaya tidak ada satupun yang binasa melainkan beroleh keselamatan. Keluarga, teman, sahabat, rekan sekerja, dan komunitas di sekitar kita.
berbagai kelompok, profession dijangkau bagi kerajaan Allah. Waktunya sangat singkat. Sehingga waktu yang ada merupakan kesempatan yang baik. Kesempatan yang krusial bagi anak-anak Tuhan. Untuk lebih sering, lebih banyak bersaksi dengan menggunakan berbagai wadah internet. Media apapun di mana ada di media apapun yang ada, saudara. Di mana ada orang yang mendengar dan menangkap berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Rindukan api Tuhan membakar hati dan jiwa kita untuk membuat roh kesaksian itu menyala-nyala, bergelora dari dalam jiwa kita. Seperti yang terjadi dengan Nabi Yeremia, di mana dari dalam jiwanya ada api yang membakar, sehingga dirinya harus memberitakan firman Tuhan atas bangsanya. Inginkan apinya membakar jiwa, untuk semakin dibersihkan dan menggelorakan roh kita untuk terus dan terus bersaksi. Yang ketiga, saudara, jangan berdiam diri terhadap Injil. Berdiam diri menyimpan Injil hanya untuk diri sendiri dan tidak berbicara atau bersaksi tentang Injil kerajaan Allah serta tidak berbuat sesuatu apapun sebagai anak-anak Tuhan adalah suatu sikap yang pasti mengecewakan Tuhan. Sehingga pesan Tuhan untuk Paulus berisi perkataan, jangan diam. Mendiamkan Injil berarti membiarkan kejahatan semakin bermahajarela. Mendiamkan pornografi, perzinahan semakin menakluki dunia kanak-kanak. Membiarkan pertikaian, membiarkan perceraian, dan permusuhan terus berlaku. Pesan Tuhan, jangan berdiam diri terhadap Injil. Katakan bersama-sama dengan saudara-saudara. Jangan berdiam diri terhadap Injil. Katakan saudara, jangan berdiam diri terhadap Injil. Amin. Tentara-tentara Kristus perlu bangkit radikal melawan setiap pekerjaan kegelapan yang ingin menguasai dunia, yang menghancurkan generasi yang menjadi penyembah Tuhan. Marilah kita bangkit dengan penuh semangat and do something for the gospel. Lakukan sesuatu agar kerajaan Allah semakin ditegakkan, semakin bersinar, menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita, saudara. Lakukan sesuatu untuk mencegah, menghambat, menghancurkan, dan bahkan mengubah atmosfera dari sekitar kita, daripada atmosfera kegelapan kepada terang dengan kesaksian, dengan doa, dengan pujian dan penyembahan yang hidup, doa keliling, serta memperbanyakkan kubu-kubu doa seperti visi yang ada di dalam Harvest Academy. Sehingga iklim di sekitar kita berubah, dipenuhi dengan hadirat Allah. Saya percaya apabila kita siap sedia bagi Injil, make ourselves available for the gospel, hadirat Allah akan mengalir lebih deras lagi. Dan Allah akan mencurahkan rohnya ke tempat di mana ada kekeringan, di mana ada ketandusan dan kehausan rohani. Akan terjadi perubahan iklim rohani, pertobatan, peniwaian, revival, dan akhirnya transformasi di sekitar kita. Ini waktunya dan momen yang tepat untuk anak-anak Tuhan bangkit dan berbuat sesuatu. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang seterusnya, saudara, yang terakhir adalah Allah beserta kita, Immanuel. Hati Allah yang penuh perhatian dan belas kasihan terhadap anak-anaknya ditunjukkan melalui penyertaannya di dalam situasi apapun di dalam hidup kita. Allah mengerti bahwa Paulus akan mengalami kegentaran ketika melayani dan memberitakan Injil di Korintus. Oleh sebab itu, Allah memberikan pesan bahwa Dia menyertai. Penyertaan Allah dinyatakan dengan kemuliaannya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya, serta tanda-tanda ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan, pekerjaan, aktivitas yang dilakukan anak-anaknya. Saudara-saudara, dalam KKR ataupun KKR, kata orang Indonesia ya, Harvest Academy yang sudah kita lewati itu, Allah sudah membuktikan
bahwa Roh Kudus diempatasi walaupun hanya di dalam alam internet Zoom. Ini sangat luar biasa ini saudara. Ketika pandemik melanda dunia, iblis mungkin ketawa sambil bertepuk tangan. Karena dia mungkin berpikir bahwa mungkin Injil akan hancur dan lenyap. Tetapi Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita harus menghidupi norma baru karena COVID-19 ini. Iblis sekali lagi tertawa karena gereja ditutup. Tetapi iblis sebenarnya bodoh. Karena gereja sebenarnya tidak pernah ditutup. Setiap hati orang percaya adalah gereja bagi Allah. Malahan norma baru karena pandemik membawa orang-orang percaya memasuki dimensi baru di dalam kedewasaan iman dan penjangkauan jiwa-jiwa saudara. Ketika pintu gedung gereja ditutup, mezbah Allah dibangunkan di dalam setiap keluarga. Norma baru membawa kita masuk di dalam dimensi baru, di dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Norma baru membawa Harvest Academy masuk di dalam dimensi baru, di dalam memarakkan api semangat yang hampir padam. Membangkitkan singa-singa yang tertidur dan menjadi pemberani terhadap Injil. Saya adalah salah satu singa yang hampir tertidur itu saudara. Hari ini saya menjadi pemberani. Bukan karena kekuatan dan kegagahanku. Tetapi karena Roh Allah yang diimpartasi di dalam diri. Dan penyertaan Allah yang sempurna. Pandemik malahan menjadi sarana bagi Allah bekerja. Haleluya. Malahan manifestasi kuasa Allah dinyatakan ketika kita bersaksi, melayani, mendoakan, memberitakan firman-Nya, dan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, serta melakukan peperangan rohani. Seperti yang terjadi dengan Stefanus, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 8. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara-saudaraku di Harvest Academy dan kepada sesiapa sahaja yang mendengar renungan yang sederhana ini di pagi ini. Penyertaan Allah merupakan peneguhan buat kita bahwa kita tidak sendiri. Penyertaannya menjadikan kita mengalami pertolongan, keselamatan di tengah bahaya. Bahkan mengalami mukjizatnya. Allah menyertai kita. Dia Immanuel di dalam semua aspek di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan berdiam diri terhadap Injil. Karena Allah menyertai kita. Sehingga transformasi, revival akan terjadi di dalam generasi ini ke generasi yang terusnya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.